وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, wa naqsin minal amwali wal anfus, jiwa, was samarat, dan juga buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat wala nabluwannakum. Wala nabluwannakum yang artinya sungguh kami akan menguji kalian. Ya. Di sini ada lam taukid, ya, penekanan yang artinya sungguhlah, kemudian wala nabluwannakum di sini nun taukid dan juga penekanan. Kalau kita artikan ada lam taukid, nun taukid artinya dan sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh kami akan menguji kalian. Apa bahan ujiannya? Bisyai'in, dengan sedikit. Perhatikan, dengan sedikit. Bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Al khawf artinya ketakutan, kemudian al ju' artinya kelaparan. Ayat ini datang setelah firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ista'inu bis sabri was salat. Kata Allah, wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar sebagai penolong kalian. Sebagaimana pernah kita singgung sebelumnya, sebagai penolong kalian. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Allah bersama orang-orang yang sabar. Setelah itu Allah sebutkan wala taqul liman yaqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Setelah itu Allah sebutkan wala nabluwannakum. Sungguh kami akan menguji kalian. Jadi sebagian ulama mengatakan setelah Allah menyuruh untuk bersabar dan Allah kabarkan bahwasanya Allah bersama orang yang sabar, setelah itu Allah jelaskan tentang apa saja bentuk-bentuk ujian yang kalian harus sabarkan. Maka datanglah ayat ini, ayat nomor 155, yaitu Allah sebutkan. Ini jadi ayat kesimpulannya tentang apa sih model-model ujian yang harus kalian sabar darinya. Ya, jadi persiapan. Ya, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini Allah mengatakan sungguh kami akan menguji, kami akan. Jadi Allah mengabarkan akan ada ujian, untuk persiapan. Karena kalau seorang tidak siap-siap, tiba-tiba diuji dengan sesuatu yang dia tidak suka, ini berat bagi dia untuk menghadapinya. Maka dengan Allah katakan wala nabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Jadi seorang sudah persiapan terlebih dahulu. Ini faedah disebut oleh Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, ya. Sehingga seorang mempersiapkan dirinya untuk siap-siap menerima ujian. Dan ini konsekuensi kehidupan, ya. Ini dalil bahwasanya ujian merupakan, ya, konsekuensi kehidupan. Artinya ujian itu sudah suatu kepastian. Tidak bisa seorang menghindar darinya. Suatu kepastian. Orang mau hidup dia pasti diuji. Kalau makanya dikatakan kalau tidak mau diuji tidak usah hidup. Selama Anda mau hidup, Anda pasti diuji, dan ujian itu berbagai macam modelnya. Inilah model-modelnya. Konsep ujian merupakan konsekuensi daripada kehidupan. Siapa yang mau hidup dia harus siap untuk diuji. Tidak mungkin seorang hidup tanpa ujian. Makanya Allah mengatakan wala nabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Dan hikmahnya, ya, disebut oleh para ulama untuk membedakan antara yang imannya benar dengan yang salah dan yang dusta. Ini hikmah Allah mengharuskan demikian, ya. Ya. Makanya dalam ayat yang lain mengatakan alif lam mim ahasiban nas wa ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif lam mim. Apakah manusia akan dibiarkan berkata kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang sebelum mereka agar Allah benar-benar tahu mana yang imannya benar dan mana imannya dusta. Jadi ujian itu merupakan konsekuensi daripada kehidupan dan tujuannya ada untuk membedakan mana yang imannya benar, mana imannya dusta. Jadi Allah akan menunjukkan akan ada ujian, maka persiapkanlah dirimu untuk menerima ujian tersebut. Kemudian kata Allah dengan sedikit, perhatikan. Ini banyak faedah. Apa faedah kata Allah dengan sedikit ini? Ya, faedahnya banyak. Di antaranya ya yang diuji, yang jadi bahan ujian hanya sedikit. Artinya apa? Banyak perkara menyakitkan, perkara penderitaan yang Allah selamatkan kita darinya. Banyak. Kita cuma diuji sedikit, tidak banyak ya. Kemudian juga di antara faedahnya bahwasanya ada umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah dengan musibah, lapar dan ketakutan. Allah mengatakan fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Dalam ayat Allah menyebut tentang suatu umat yang bukan yang Allah hukum, dihukum oleh Allah ya. Tapi dengan ketakutan dan lapar yang banyak, bukan sedikit, yang banyak. Kalau ini adalah sedikit ya. Makanya Allah mengatakan fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Di sini ketika Allah ingin menjadikan kelaparan dan ketakutan sebagai hukuman, Allah mengatakan fa'adzaqahallah, Allah membuat negeri tersebut merasakan libas. Libas itu seperti suatu pakaian yang dipakai dalam bahasa Arab. Artinya benar-benar ketakutan dan kelaparan benar-benar merasuk dalam diri mereka, tidak bisa terlepaskan. Beda dengan ujian bagi orang yang beriman, ya Allah hanya mengatakan bisyai, dengan suatu sebagian sedikit ketakutan dan sedikit kelaparan. Ya, sehingga Allah mengatakan sedikit. Yang ini menunjukkan bahwasanya ujian tersebut, sebagaimana kata Syekh Sa'di, ujian tersebut, ujian lapar, ya, dan takut tersebut bukan untuk membinasakan, bukan untuk mematikan, membinasakan, tapi untuk membedakan antara iman yang benar dan iman yang salah. Ya, jadi ketika Allah mengatakan bisyai, maka seorang tahu bahwasanya ujian tersebut bisa disanggup untuk dihadapi, sanggup untuk dihadapi oleh seseorang. Ya, makanya Allah wala nabluwannakum, sungguh kami akan menunjukkan bisyai'in, dengan sedikit, ya, dengan sedikit minal khaufi, ketakutan dan kelaparan. Ya, ini antara faedah kenapa dikatakan dengan kata sedikit. Allah tidak mengatakan kami akan menguji kalian dengan ketakutan dan kelaparan, ya, tapi sedikit saja, ya. Tujuannya bukan untuk membinasakan, tapi untuk membedakan mana imannya benar, mana iman salah. Terus al-khauf wal ju'. Al-khauf ini ketakutan. Ketakutan banyak sebabnya, ya. Kadang ketakutan berkaitan dengan ketakutan umum, ya. Ketakutan ada dua model, ya. Khauf, ya. Ada yang umum, ada yang bersifat pribadi, ya. Atau person. Umum misalnya datangnya musuh, ya. Datangnya musuh, menyerang, misalnya di musim-musim jihad. Pribadi misalnya ketakutan terhadap sesuatu, ya. Ketakutan bersifat pribadi. Person, ya. Demi person, ya. Secara umum tidak ada musuh, tapi si fulan takut kepada ini, takut ketakutan apapun, takut dengan penyakit, takut dengan dirampas hartanya, takut dengan dizolimi. Ketakutan umum di sini mencakup ketakutan apapun. Demikian juga kelaparan, al-ju', kelaparan. Kelaparan sebabnya banyak, disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Sebab-sebabnya di antaranya misalnya sedikitnya makanan. Ini ujian, ya.
Apalagi di daerah-daerah yang itu ada konflik, peperangan, maka makanan hanya sedikit. Sampai kita dengar bagaimana pertanyaan yang ditanyakan oleh sebagian saudara-saudara kita dari Suriah ketika peperangan lagi lagi hebat ya, sampai mereka bertanya, bolehkah kita makan bangkai anjing ya. Jadi sudah bangkai anjing pula ya. Tapi nggak ada makanan lain. Diuji dengan kelaparan ya. Makanan sedikit. Makanan sedikit. Ya seperti mungkin kalau zaman dulu musim kemarau ya. Seperti musim kemarau, paceklik ya dan lain-lain ya. Sedikitnya makan. Bisa juga bukan sedikit makanan tapi sedikit uang untuk membeli makanan. Ya, dan ini masih ada sampai zaman sekarang. Mungkin kita makan dengan nyaman, mungkin bahkan kekenyangan makanan kita bertumpuk. Tapi sebagian orang sekitar kita kelaparan ya. Sampai saya tinggal di Jakarta, istri saya pernah cerita ada dia ke supermarket, kemudian ada orang kakak adik cari makanan, ngais-ngais makanan di tong sampah ya. Ada yang dapat ini dia laporkan, ada yang dapat bekas roti dia kasih tahu kakaknya. Jadi makanan banyak di toko, banyak, duit nggak ada. Mau beli tidak mampu ya. Itu banyak orang-orang seperti di sekitar kita. Sebagian kita juga demikian ya. Makanan banyak tapi nggak ada uang untuk membeli makanan tersebut. Kemudian juga bisa jadi kelaparan disebabkan karena sakit sehingga tidak bisa makan. Ada orang seperti ini, dia makanan banyak, duit banyak, tapi sulit untuk makan. Sulit untuk makan. Kenapa sakit? Makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Kalau makan banyak dia muntah-muntah. Ya. Saya pernah ada kawan cerita bagaimana dia dia cerita, saya berulang-ulang berapa kali cerita sama saya. Artinya dia miliarder, duit banyak ya, tapi pernah sakit di mana dia nggak boleh makan banyak ya. Dia nggak boleh makan banyak. Sehingga hanya boleh makan nasi putih sedikit dengan air putih juga yang semuanya sudah tertakar. Sehingga ketika dia tahu bahwasanya duit yang dia miliki banyak tidak ada manfaatnya dan dia sakit sekitar setahun seperti itu. Ini contoh, lapar dia rasakan dia. Dia sulit tidur, tidak bisa makan. Ya. Kenapa? Karena penyakit ya. Sehingga kelaparan ini adalah suatu hal yang menyakitkan ya. Bagi orang yang pernah merasakannya ya. Itu adalah ujian tersendiri. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan wahabbul amali ila Allah sururun tudkhilu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Dan kata Nabi, au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan, kau usir kelaparan dari perutnya. Artinya kau kasih makan. Ya, makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah menyuruh untuk memberi makan karena kelaparan itu perkara yang bi'sal dhaji', adalah teman tidur yang paling tidak enak. Kalau yang tidur kelaparan itu tidak enak ya. Yang bisa mengetahui adalah orang yang pernah merasakannya ya. Kelaparan, tidak ada makanan, mau minta malu ya. Dan ada orang seperti itu. Maka dalam Al-Qur'an banyak, au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Kau beri makan di musim orang kelaparan ya. Rasulullah mengatakan ya ayuhan nas ya. Afsus salam wa at'imut ta'am. Dalam hadis kata Rasulullah SAW pertama kali sampai Madinah, kata Nabi, wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam, berilah makanan. Kenapa? Banyak orang kelaparan. Masih banyak saudara-saudara kita yang kelaparan. Oleh karenanya ini ujian. Dan inilah ujian tersendiri. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah itu wa naqsim minal amwali wa anfusi was samarat ya. Lanjutkan. Wa naqsim samarat. Selain al-khauf, Allah mengatakan juga bisyai, kemudian dengan kekurangan ya, kekurangan. Ini artinya kekurangan. Al-amwal harta, al-anfus artinya jiwa, was samarat artinya buah-buahan. Inilah diantara ujian-ujian, ada ketakutan, ada kelaparan, ada kurangnya harta, kurangnya jiwa, kurangnya buah-buahan ya.
Adapun yang dimaksud dengan kurangnya harta, ya naqsun, kekurangan, ya ini artinya mencakup segala sebab kekurangan, ya mencakup segala sebab kekurangan, sebab pengurangan, ya. Banyak sebab pengurangan, ya, seperti disebutkan, ya. Contohnya misalnya musibah atau misalnya hama, ya. Misalnya disebutkan juga misalnya tenggelam, misalnya ada saudara meninggal gara tenggelam, atau kemudian gara-gara sakit yang bisa membuat seorang meninggal dunia misalnya, atau misalnya dicuri, ya, jadi berkurang harta, atau misalnya dirampok, para perampok misalnya, misalnya diambil dengan paksa oleh penguasa yang zalim. Misalnya banyak hal yang menyebabkan berkurang. Intinya apa saja sebabnya di umum, di sini umum, wa naqsin. Dengan pengurangan di sini umum, mencakup apa saja yang bisa menyebabkan harta atau jiwa atau buah-buahan berkurang. Bisa jadi musibah, ya. Hama misalnya untuk berkaitan dengan buah-buahan, bisa tenggelam, bisa jadi terbakar, bisa jadi sakit, dicuri, dirampok, diambil, macam-macam hal yang menyebabkan harta bisa berkurang. Dan harta di sini juga mencakup umum, ya. Harta yang dimiliki, aset, ya. Kadang warisan yang dirampas, ya. Warisan yang tidak dibagikan, banyak hal. Ya, ini ujian semuanya, ujian. Kalau anfus, jiwa sini mencakup dua hal, ya, mencakup pribadi atau orang-orang yang dicintai. Bisa jadi diri sendiri atau orang-orang yang dicintai. Ini bisa berupa sakit atau cacat atau meninggal. Ini ujian, ya. Berkurangnya jiwa, bisa jadi kita sendiri yang sakit, bisa jadi cacat, bisa jadi ada penyakit menimpa diri atau menimpa orang lain. Allah memberi kekurangan pada jiwa yang tadinya jiwa segar menjadi jiwa sakit, menjadi jiwa lemah. Atau orang-orang kita cintai, mengenai istri kita, mengenai anak kita, buah hati kita, mengenai orang tua kita, kawan kita, dan ini juga adalah ujian. Memang yang terkena orang lain, tapi kita yang ikut sedih, kita ikut menderita. Ini al-anfus, jiwa, ya. Atau kawan-kawan, teman-teman kita kaum muslimin yang mungkin dibunuh, mereka jauh tapi kita ikut merasakan penderitaan tersebut. Was-samarat, yaitu buah-buahan. Baik, inilah beberapa model-model musibah, ya. Orang ulama mengatakan 5 model musibah: ketakutan, kelaparan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan ini biasanya hal-hal yang dekat dengan kita. Kalau enggak diberi ketakutan, kelaparan, berupa kekurangan harta, jiwa, atau buah-buahan, ya. Diriwayatkan bahwasanya Syekh Utsaimin, dinukil oleh sebagian ulama, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan ujian-ujian ini pada perkara-perkara ibadah, ya. Ada tafsiran sendiri dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Disebutkan oleh Al-Alusi rahimahullahu taala, Imam Syafi'i berkata, saya lupa Imam Al-Alusi atau Ibnu Asyur dalam Tahrir wa Tanwir, tapi seingat saya di Al-Alusi, itu di Ruhul Ma'ani, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-khauf, kata Imam Syafi'i, al-khauf, ketakutan, adalah takut kepada Allah. Kemudian beliau berkata, al-ju', kelaparan, maksudnya kelaparan ketika puasa, kelaparan di bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan lagi, misalnya kurangnya harta, naqsun minal amwal, kurangnya harta,
dengan zakat dan sedekah. Dengan zakat dan sedekah-sedekah. Kemudian beliau berkata, al-anfus, jiwa, al-anfus. Jiwa yaitu sakit yang diderita. Seperti corona ya. Kalau zaman dulu sakit berupa misalnya taun ya. Samarat ya. Samarat artinya buah-buahan. Buah-buahan. Kata Imam Syafi'i maksudnya buah jiwa. Maksudnya meninggalnya anak-anak. Meninggalnya orang yang dikasihi. Atau sakitnya orang yang dikasihi. Subhanallah. Kita orang tua kalau lihat anak kita sakit, betapa berat kita melihat orang anak kita sakit ya. Kita istri kita apalagi anak-anak sakit, bagaimana mereka menangis menggendong anak tersebut sampai tidak tidur. Kita yang gelisah luar biasa. Bagaimana kalau meninggal ya? Ujian yang sangat berat. Makanya orang yang sabar ketika anaknya meninggal luar biasa. Ketika Allah pernah menguji seorang hamba dengan meninggal, mewafatkan anaknya, maka Allah bertanya kepada para malaikat, aqabattum ya samarata fuadihi ya. Apakah kalian wahai para malaikat telah mencabut nyawa buah hati hambaku tersebut? Kata para malaikat, iya ya Allah. Madza qala abdi? Allah berkata kepada para malaikat, Allah tahu tapi Allah ingin nampakkan kemuliaan sang hamba. Apa yang dikatakan oleh sang hambaku ketika kalian mengambil buah hatinya? Maka kata malaikat istarja ya. Hamidaka wastarja. Dia memuji engkau dan mengatakan innallahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, luar biasa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ubnu li 'abdi baitan wa sammuhu baital hamdi." Ya, bangunkan bagi hambaku sebuah istana di surga dan namakan istana tersebut dengan istana pujian. Kenapa? Karena diuji dengan wafatnya sang anaknya, buah hatinya, namun dia bisa bersabar. Ini Imam Syafi'i ingin menjelaskan lebih detail bahwasanya ujian yang Allah berikan terkadang bukan perkara duniawi saja, padahal terkadang juga masalah ibadah ya. Al-khauf, takut kepada Allah, ujian. Seorang harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut diberi adab, takut dihukum, takut dicabut kenikmatan. Ini juga adalah ujian, ini bernilai ibadah, Contoh kelaparan di bulan Ramadan. Menurut Imam Syafi'i ini juga masuk dalam ayat ini. Al-ju', kelaparan di bulan Ramadan. Kita mungkin tidak lapar di bulan Ramadan, lapar sedikit, tapi bayangkan kalau kita tinggal misalnya di kota Madinah yang terkadang musim panas sampai 45 derajat, 47 derajat. Ya, luar biasa, apalagi harus beraktivitas, lapar luar biasa. Apalagi kita ada orang miskin yang terkadang tidak sempat sahur hanya dengan beberapa butir korma, sahur dengan seteguk air putih. Bagaimana kelaparan yang mereka rasakan? Ini adalah ujian. Kurangnya harta dengan zakat dan sedekah juga ujian. Seorang bayar zakat, dia harusnya lapang dada, tapi terkadang ada pertentangan dalam dirinya, dia keluarkan zakat, tapi itu ujian berat bagi dia, tapi itu berpahala di sisi Allah. Demikian juga sedekah. Sedekah perlu perjuangan ya. Memberi sedekah yang sunnah ya, ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-anfus, Imam Syafi'i menafsirkan dengan sakit yang diderita jiwa. Seorang sakit itu ujian. Kemudian as-samarat, buah-buahan ya, diartikan dengan buah jiwa atau buah hati, yaitu anak, berkaitan dengan anak ya, atau orang dicintai, anak, istri, ya, kawan dekat ya, musibah yang mendekati, yang mengenai orang-orang terdekat. Menurut Imam Syafi'i juga merupakan bagian daripada ujian. Inilah model-model ujian yang disinggung dalam ayat ini. Setelah itu Allah berfirman, wa basyiris sabirin, ayat 145 masih terakhir, lanjutannya terakhir, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang sabar tersebut yang justru diberi kabar gembira ketika mendapatkan musibah?